Selamat pagi teman-teman. Untuk memulai ibadah ini, mari kita mau mengambil waktu sejenak. Kita mau menenangkan diri kita, dan biarlah fokus kita pada ibadah hari ini hanyalah kepada Tuhan saja. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari teman-teman, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Kita katakan, tinggikan diri-Mu. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu besar. Kami sudah bisa melewati minggu pertama di bulan Januari ini. Tuhan, kiranya Engkau saja yang memberkati hidup kami ke depannya, Tuhan, agar kami bisa terus mempermuliakan nama-Mu saja. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami pada hari ini. Kiranya kami bisa berfokus di dalam ibadah ini, dan semua puji-pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan menurut Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini teman-teman, mari kita menundukkan kepala kita sekali lagi. Kita mau mengakui semua dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Biarlah kita pakai waktu ini untuk bisa berkomitmen kembali, agar hidup kita ke depannya bisa lebih sesuai dengan kehendak Tuhan lagi. Mari kita pakai waktu ini untuk merefleksikan diri kita kembali. Teman-teman dengarkanlah berita anugerah ini, Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari teman-teman dengan hati yang penuh rasa syukur, karena anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita menyatakan kebaikan Tuhan dengan pujian sebab Tuhan baik. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat
Saat ini teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Di dalam lagu ini digambarkan bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Ia sudah menyiapkan rancangan yang indah bagi kita ke depannya. Oleh sebab itu, marilah kita mau terus beriman kepada Tuhan, dan kita mau percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Udah masuk tahun baru, minggu yang ke berapa yuk? 3 ya. Wow, 2022. Udah 3 minggu aja. Gak berasa banget ya. Waktu betul-betul berlari. Bukan lagi berjalan ya dengan cepat, tetapi berlari kencengnya luar biasa. Tetapi anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita. Anugerah dan berkat Tuhan selalu berkelimpahan di dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa untuk kita bisa siap mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih tahun 2022
masuk di minggu ketiga. Dan kami masih ada. Itu keajaiban. Terima kasih buat semua hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bukan cuman mau menghidupi hidup kami dengan caranya kami, tetapi kami mau menghidupi hidup kami ini dengan apa yang memang kami tahu Tuhan mau punya cerita di dalamnya. Untuk itu Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami itu bisa mengerti apa sih sebenarnya cerita Tuhan di dalam hidup kami yang Tuhan mau kami sampaikan kepada orang. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap kami. Amin. Teman-teman, di dalam kita yang disebut orang percaya atau anak Tuhan, kita sering banget dengar kata iman. Ya bukan sih? Iman, 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 iman. Wow, banyak banget kata iman itu dibicarakan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kekristenan. Di dalam Alkitab juga nggak sedikit kata iman itu dicatat, ya. Lalu di dalam cerita-cerita yang diceritain sama guru-guru sekolah minggu kah, atau di khotbah-khotbah di mimbar kah, kata iman itu hampir nggak pernah terlepas disampaikan. Jadi teman-teman, sebenarnya iman adalah bagian, kata iman atau iman itu sendiri adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Iya kan ya? Nah, lalu pertanyaannya sekarang, emangnya iman itu apa sih? Ya, teman-teman, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman, beriman itu berarti yakin dengan sungguh-sungguh ya akan hal-hal yang kita harapkan. Ya, berarti mempunyai kepastian ya akan hal-hal yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi beriman, kalau kita dibilang orang beriman, artinya kita yakin banget-bangetan nih ya akan hal-hal yang diharapkan ya. Dan juga kalau kita dibilang beriman, berarti kita nih mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Waduh, iman itu ternyata sesuatu yang sebenarnya nggak kelihatan tetapi nyata ada ya. Ya, nah kalau kita beriman artinya kita itu yakin bahwa hidup kita ini selalu ada yang pimpin dan selalu dipimpin. Ya kan? Nah, teman-teman, kalau ya iman tidak diperhadapkan pada satu realita ya yang setiap hari kita hadapi, maka apa yang barusan kita dengar menjadi sesuatu yang oke-oke aja, nyaman didengar. Wah, sesuatu yang mudah diterima lah ya. Tapi guys, kalau sampai kita diperhadapkan, iman diperhadapkan pada realita kehidupan, apakah kalian masih bisa bilang bahwa oh, iman itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita yakini? Iman itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita pahami, kita mengerti, lalu kita terima. Akankah masih seperti itu? Kok ditanya seperti ini sih? Emangnya kenapa? Nah, teman-teman, di dalam kenyataan hidup, di dalam realita hidup, ya, menurut teman-teman, apakah semua yang terjadi itu adalah semua yang fine, okay, dan bukan sesuatu, nggak ada deh sesuatu yang nggak enak lah gitu? Enggak. Ya, yakin banget
Kamu pastinya jawabnya enggak. Kenapa? Karena pada kenyataannya ya, orang yang beriman hidupnya nggak lebih baik, dan orang yang nggak beriman hidupnya juga nggak lebih baik. Artinya mau beriman, nggak beriman, ya. Kalau orang itu udah diperhadapkan pada realita kehidupan, kenyataan hidup, maka ceritanya akan berbeda. Betul nggak ya? Kenapa ceritanya akan berbeda? Karena respon mereka, respon orang di dalam menghadapi realita hidup itu beda-beda. Iya kan? Nah, kalau hari ini judul kita faith versus reality, ya, itu bicara tentang apa? Bicara, ya, terjemahannya sih gampang, iman, ya, dengan kenyataan. Nah itu, kenapa hari ini kita mau angkat topik itu? Karena, ya, bicara orang beriman berbeda dengan berbicara tentang realita hidup, ya. Tetapi apakah kedua hal itu bertentangan? Enggak. Orang beriman mempunyai sikap seperti apakah di dalam menghadapi realita hidup. Orang yang tidak beriman akan menghadapi hidup seperti apakah? Iya kan? Nah, ini dua hal yang perlu kita ketahui, ya, iman dengan realita, faith versus reality, ya. Nah, kalau kita udah tahu kegunaannya apa, ya kita bisa menghidupilah apa yang seharusnya, ya, dihidupi oleh orang percaya. Teman-teman, kita lihat ya satu cerita yang kalian mungkin udah sering banget dengar waktu di sekolah minggu. Tetapi sekarang kita dengar lagi, ya. Cerita ini diambil dari Yohanes pasal yang 11, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-11 sampai ke-22. Ya. Langsung bacain nih cerita ya. Kalian buka Alkitab kalian di rumah sambil kalian menyimak ya. Di sini cerita tentang apa? Cerita tentang Lazarus, ya. Kita lihat ya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tidur, ya. Lalu tetapi aku pergi ke sana untuk apa? Untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, ini Yesus ngomong nih. Saudara kita Lazarus, ya, udah tidur. Jadi sekarang, ya, aku, Yesus, mau ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka kata murid-muridnya kepada dia, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Jadi dari beberapa ayat ini kita bisa lihat bahwa Lazarus itu sebenarnya udah mati, ya. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Tapi ternyata muridnya pikir, ya, oh Lazarus lagi tidur kayak kita tidur aja gitu. Ternyata enggak, ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, ya, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Teman-teman, antik ya. Ayat ini dari ayat 11 sampai 15 ini antik banget ya. Yesus tadi pakai istilah tertidur, padahal Yesus tahu Lazarus sudah mati. Waktu dia bilang tidur, muridnya pikir, oh tidur biasa. Ternyata Yesus baru ngomong tuh terang-terangan, ya, dia bukan tidur. Maksudnya tidur itu dia udah mati. Yang paling unik, ya, dia bilang gini, Yesusnya bilang gini, wah syukur deh, saya nggak ada, aku nggak hadir
pada waktu kematian itu. Dan itu lebih baik. Hah? Kok lebih baik? Mestinya nggak lebih baik, betul nggak teman-teman? Ya kan? Kalau Yesus hadir, ya mungkin aja saat itu Lazarus nggak jadi mati. Kenapa? Karena bisa disembuhkan sama Yesus. Tapi Yesus bilang, untung, syukurlah aku nggak hadir, ya kan? Untuk apa? Kenapa dia ngomong gitu? Ternyata dia punya alasan ya dia ngomong gitu. Karena itu akan lebih baik bagi kita. Itu akan lebih baik bagi kalian. Itu akan lebih baik bagi kamu katanya. Yaitu pada saat itu murid-muridnya ya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu dapat belajar percaya. Nah, pasti bingung ya. Kenapa begitu? Kebingungan itu tinggalin dulu. Kita lihat lagi ke bawah ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain ya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia. Teman-teman, Thomas bilang marilah ya kita pergi bersama untuk mati bersama-sama dia. Ya, bersama-sama dia itu maksudnya apa? Ya, bersama-sama dengan Yesus. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kuburan. Teman-teman, matinya bukan sehari loh. Bukan baru mati, bukan. Udah 4 hari. Terus bukan cuma 4 hari ya mati, tetapi ternyata Lazarusnya udah ada di kuburan. Kebayang nggak tuh coba ya? Betania itu adalah, Betania terletak dekat Yerusalem, ayat 18 ya, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Teman-teman, 4 hari mati udah dikubur ya. Cicinya Lazarus, Maria dan Marta ya lagi dikerumunin banyak orang. Buat apa? Ya, mungkin mereka menghibur, mereka datang untuk bersimpati dan lain-lain. Ya, nah ketika Marta mendengar Yesus datang, ayat 20, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ya, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, ya, maka saudaraku tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Teman-teman, ayat 21, 22 mari kita perhatikan supaya kita bisa ya mengaitkannya dengan yang tadi di ayat 16 yang tadi kita tinggalin. Ya, teman-teman, diulang ya. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Teman-teman, Marta ya seolah-olah tadi ya menyesali, ya Tuhan, kalau misalnya datang pagian ya pasti deh adik saya tuh si Lazarus nggak mati ya. Nah tetapi Tuhan ya, kalau kamu datangnya sekarang ya, saya yakin juga bahwa apapun yang kamu minta sama Bapakmu, sama Allah, pasti dikasih. Teman-teman, tadi ayat 16 ya, kita baca lagi ya, dia bilang begini, ayat 16, di atas ayat 16 ya, 15, bukan 16, 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya kepadaku. Lalu Yesus pergi. Teman-teman, Yesus tahu
Lazarus mati. Tetapi Yesus bilang, nggak apa-apa. Ya, itu lebih baik dia mati. Kenapa lebih baik? Karena ya, kalau dia udah mati, kamu akan lebih mengerti tentang apa itu yang namanya beriman. Apa itu yang namanya percaya pada sesuatu yang kita harapkan. Ya, kita bisa yakin dengan siapa ya kita percaya. Itu maksudnya. Ya. Lalu hubungannya dengan kematian Lazarus jadi gimana? Itu dia yang ada di dalam kata-kata Marta. Tuhan, kalau waktu saudaranya dia atau Lazarus sakit, ada Tuhan, pasti dia nggak mati. Tetapi sekarang juga nih bahasanya ya, supaya gampang dimengerti. Sekarang juga, kalaupun udah mati, ya, kamu minta, Tuhan minta, Yesus minta sama Allah, ya, untuk Lazarus itu bangkit kembali, pasti bangkit. Teman-teman, kenapa sih Marta memiliki keyakinan seperti itu? Karena Marta tahu siapa yang dia percaya. Karena Marta mengerti sekali siapa Yesus itu. Marta tahu bahwa keyakinan imannya kepada Yesus adalah keyakinan iman sejati. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang sejati. Jadi pada waktu hal itu dia terbentur dengan satu kenyataan hidup yang namanya kematian, ya, sekalipun itu terjadi, sekalipun itu ada, sekalipun itu dihadapi, dia nggak takut. Kenapa? Karena dia memiliki Yesus. Keyakinan imannya diletakkan pada Yesus. Maka waktu Yesus datang, dia bilang, kalau kemarin itu datang, dia nggak mati. Kalaupun sekarang datang, biar udah mati 4 hari, ya tetap aja sesuatu pasti bisa terjadi. Teman-teman, sekarang ya kita juga dihadapkan pada satu kenyataan kan ya, bahwa hidup kita ini juga di dalam apa ya, realita yang nggak mudah loh ya. Contohnya sekarang kalian pasti udah mulai PTM ya, PTM 100%. Asik gak? Asik. Sepertinya pandemi udah lewat belum? Udah. Tetapi berita yang kita dengar, Omikron, ya, varian baru mulai menggila. Di mana-mana mulai orang terjangkit, lalu sakit, lalu ujung-ujungnya kalau nggak terawat atau nggak tertangani, mati. Baru enakan PPKM udah level 1. Sekarang PPKM mulai naik level 2. Dan beritanya Februari nanti ya akan terjadi lonjakan. Kalau udah kayak gitu, hidup itu masih bisa bilang enak gak? Aduh, gak enak lah. Iya kan? Gak enak. Kenapa? Karena mulai lagi dibatasi, karena mulai lagi hal-hal yang tidak menyenangkan harus kita hadapi. Nah, kalau udah sampai di posisi itu, teman-teman masih bisa bilang gak? Ya, beriman kepada Tuhan itu
adalah sesuatu yang mudah. Meyakini iman adalah bukti, ya, kehadiran Allah itu mudah. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa segitu gampangnya, bukan berarti nggak bisa. Bisa, tetapi nggak bisa segitu gampangnya menerimanya, ya. Nggak bisa segitu enaknya kita ngomong, iya tetap kok, ya, tetap aku percaya, ya, tetap kok aku berkeyakinan, aku sungguh-sungguh. Nggak gampang. Kenapa? Karena pada faktanya, ya, segala sesuatu yang buruk itu terjadi, Tuhan sepertinya nggak ada. Nah, teman-teman, dari cerita yang barusan kita dengar, ya, teman-teman mesti tahu bahwa kehadiran Tuhan itu, ya, nggak pernah nggak ada. Tuhan itu selalu hadir di dalam setiap apa yang kita hadapin. Tetapi ada waktunya, seperti di ayat 15 tadi. Tuhan membiarkan segala sesuatu itu terjadi dulu di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih mudah, ya, untuk percaya akan Dia. Supaya kita bisa lebih mudah untuk yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau sampai kayaknya kalian berdoa, ya, tapi kok Tuhan nggak datang-datang. Waktu udah berdoa, kok Tuhannya nggak kelihatan. Waktu udah berdoa, sepertinya persoalan nggak pergi-pergi. Ya. Jangan mundur. Jangan mundur untuk tetap beriman. Ya. Jangan tinggalkan keyakinan iman kamu. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu di dalam menjawab setiap doa kita itu bukanlah seperti waktunya kita. Bukanlah sesuai dengan waktunya kita. Bukan. Dia menjawab, Dia menggenapi segala sesuatunya, ya, itu sesuai dengan waktu dan rencana dan kehendak Dia. Ya, teman-teman, itulah iman. Jadi walaupun kita nggak ngelihat, kita tetap percaya. Ya, walaupun sepertinya kita itu tidak akan sanggup di dalam menghadapi realita yang ada. Tapi jika hati kita terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka kita akan melihat kenyataan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Aduh, Lause, ngawang-ngawang amat sih omongannya. Nggak jelas begitu sih, ya. Iya, betul. Kalau misalnya itu bisa real kelihatan, ya udah, nggak usah lagi dong diharapin. Nggak usah lagi dong kita yakini, toh kita udah lihat. Iya kan? Nah, kalau udah kita lihat, jelas nih, kelihatan, nyata, ya. Nah, menurut teman-teman, kita juga bisa tahu nggak itu limited atau unlimited? Pasti kita akan jawab, itu limited. Tuhan kita bukan Tuhan yang limited. Tuhan kita itu unlimited.
Makanya untuk percaya kepada Dia, untuk bisa menghidupi Dia di dalam hidup kita, kita mesti menjadi orang yang beriman, yaitu orang yang percaya akan sesuatu yang kita nggak lihat, terus berharap kepada Dia yang memang nggak bisa kita lihat, kan? Tetapi kita bisa rasakan kehadirannya. Nah, itulah yang Marta punya, Dia bilang, Tuhan, kalau lu dateng waktu itu, saudara gue gak mati. Tapi sekarang pun, walau sepertinya telat lu ada, lu minta sama Bapa, segala sesuatu itu pasti akan juga terjadi. Nah, teman-teman, beriman sekali lagi berarti yakin dengan sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapin. Lalu berarti juga bahwa kita mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Gak gampang, teman-teman. Memang gak gampang. Karena realita hidup seringkali membawa kita sampai pada satu titik bahwa susah sekali yakin sama sesuatu yang gak bisa kita lihat. Tetapi ingat baik-baik, segala sesuatu yang bisa kita lihat itu pastilah limited. Nah, kita punya Allah yang unlimited. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup mengerjakan sesuatu di luar batas nalar kita. Nah, untuk itulah kita disebut orang beriman, karena kita bisa berharap pada Allah, dan kita bisa yakin dan percaya akan Dia yang tidak kita lihat itu. Teman-teman, apa yang terjadi sama Lazarus? Teman-teman tahu kan apa yang terjadi sama Lazarus setelah Yesus datang? Apa yang terjadi? Betul, teman-teman, Lazarus bagaimana? Lazarus bangkit dari kematian. Ayat 39 langsung bacain Angkat batu itu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab ia sudah 4 hari mati. Tetapi jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lalu kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Teman-teman, kita simpulkan iman akan mudah bagi kita untuk kita percayai apabila hidup ini tidak berhadapan dengan realita. Tetapi jika realita hidup mulai berbenturan dengan iman, maka kita akan kehilangan keyakinan
Ya, keyakinan tentang apa yang kita percaya. Marta buktinya. Marta bilang, kalau Tuhan waktu itu ada, ya kan, pasti saudara saya nggak mati. Tetapi kalau sekarang Tuhan datang, ya, terus Tuhan minta sama Bapak, ya, saya yakin, kata Marta, Bapak akan menjawab, akan menggenapi apa yang diminta. Tetapi pada waktu kita baca ayat selanjutnya dari 39 ke bawah, kita menemukan apa? Waktu benar-benar nih, ya, diperhadapkan pada kenyataan bahwa Yesus pasti mampu, ya, membangkitkan Lazarus. Marta bilang, Tuhan, dia udah mati 4 hari, udah bau. Mungkin gak sih? Ya kan, hal itu terjadi. Yesus bilang apa? Ya, dia membuktikan, ya, bahwa betul dia adalah orang yang diutus Allah untuk melakukan pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Lalu apa yang dikerjakannya itu menjadi bukti bahwa Allah itu hadir selalu di dalam kehidupan. Teman-teman, kita adalah orang percaya, orang beriman. Tetapi apakah kita pada waktu dihadapkan, dibenturkan pada kenyataan hidup, kita masih mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh itu enggak? Bahwa kita berharap pada Allah yang kekal. Walaupun dia nggak kelihatan, tapi kita tahu dia hadir, dia mengerjakan segala sesuatunya bagi kita. Masih nggak? Di saat iman berbenturan dengan kenyataan hidup, masih nggak sih kita memiliki kesungguhan untuk terus berharap pada dia? Karena kita yakin walaupun dia nggak kelihatan, kehadirannya itu nyata dan ia bekerja untuk kita, menolong kita, menyertai kita, memimpin kita. Teman-teman masih yakin? Ingat ya teman-teman, kalau iman itu, kalau kita bilang kita beriman, jika kondisi aman, maka itu bisa jadi question mark. Apabila jika kita bilang kita beriman, lalu pada kondisi yang tidak aman, kita mulai meragukan dia. Ya. Iman harus berjalan, berbareng, berimbang dengan kenyataan hidup, baru bisa terbukti. Oke? Teman-teman, hidup kita masih panjang kalau Tuhan kasih panjang. Tetapi hidup kita akan menjadi pendek kalau memang Tuhan kasihnya pendek. Tetapi yang pasti, sampai hari ini kita masih punya hidup. Ya kan? Pilihan kita sekarang, mau hidupnya modelnya gimana? Ya, hidup beriman kepada dia, walaupun realita hidup yang kita hadapi itu berat, keras, dan susah. Atau ya, kita hidup beriman kepada dia apabila realita hidup itu kalau aman. Ya, kita orang yang beriman yang seperti apa? Hidup dengan realita hidup yang gak aman-aman, tetap beriman. Respon kita adalah tetap beriman, atau kita hidup sebagai orang beriman hanya jika kondisi realita hidupnya aman aja. Kita yang mana? Ingat,
hidup kita itu selama masih di dunia gak akan pernah aman aja. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar bahwa hidup orang beriman adalah hidup dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada pengharapan akan Allah yang hidup. Walaupun pada kenyataannya kami tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, tetapi karena iman kami tahu bahwa Allah hadir nyata di dalam kehidupan kami yang adalah orang percaya. Tuhan, kami mau di dalam hidup di dunia ini yang pastinya nggak selalu ada di dalam kenyamanan. Kami tetap menjadi orang yang beriman. Di saat iman akan berbenturan dengan realita hidup, apapun itu, ya, keyakinan kami nggak akan goyah. Karena kami tahu Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin sulit kami rasakan. Tetapi jika kami menyerahkan diri kami untuk terus berharap pada Engkau, maka yang sulit itu akan bisa tetap kami rasakan, kami alami, dan kami hidupi. Tolong kami Tuhan, untuk kami mampu menjadi orang yang beriman, walaupun di dalam keadaan yang tidak aman. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan di dalam kami menghidupi hidup ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa kami, mengerti isi doa kami, dan pasti menjawab doa kami di dalam waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Love View untuk pemberitaan firman Tuhannya. Saat ini mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan via transfer atau dapat dengan meng-scan QR Code yang tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah ini lagi. Dan kiranya Engkau saja yang memberkati persembahan kami. Dan persembahan ini bisa dipakai dengan baik. Dengan Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah teman-teman, mau ngingetin kalau di setiap minggu pertama dan ketiga di hari Sabtu kita ada Dig and Pray, dan di setiap minggu keempat kita ada persekutuan. Jadi mengundang setiap teman-teman untuk boleh sama-sama ikut. Saat ini kita mau berdoa untuk virus corona yang ada di Indonesia. Kita mau berdoa agar kiranya dengan vaksin booster yang ada, vaksin booster ini dapat membuat keadaan lebih baik lagi ke depannya, agar kita bisa beraktivitas secara normal. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dan terhormati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan. Tinggikan dirimu. Mengangkat
Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar pemberitaan firman-Mu tentang iman. Kami tahu Tuhan, jika kami menghidupi hidup yang beriman itu bukanlah perkara mudah. Untuk itulah Engkau hadir buat kami, untuk menolong kami, agar kami bisa terus menghidupi hidup di dalam iman kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk kami mampu melakukannya. Teman-teman, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, ya, kita menyerahkan diri kita ke dalam Tuhan, agar Tuhan terus pimpin kita, supaya kita bisa hidup yang beriman kepada Tuhan, dengan pertolongan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Agar apa? Agar hidup kita pada waktu dimanapun kita berada dapat terus menjadi pancaran terang Kristus bagi siapapun yang melihat kita. Untuk itu, mari kita terima berkat Tuhan agar kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita agar bisa terus hidup di dalam iman dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman bersilakan untuk saat teduh. Selamat hari Minggu.
Thank